Oke, mari kita langsung bahas sumber yang menarik banget ini ya. Analisis dari Roma 6 ayat 15-23. Siap, kita bedah bareng. Siap. Ini teks yang penting dan sering jadi diskusi ya. Betul. Intinya kan soal konsep ini nih, ada dua jenis perhambaan, gitu ya. Iya, betul. Kita semua melayani sesuatu. Nah, pertanyaannya, melayani siapa? Nah, misi kita sekarang ini coba menggali lebih dalam lah. Apa sih pilihan ini dan artinya buat kita, buat Anda yang dengerin juga. Oke. Langsung aja mungkin ke pertanyaan kunci dari ayat 15 ya, yang sering muncul. Kalau kita ini hidupnya di bawah kasih karunia, bukan hukum Taurat lagi, apa itu berarti ya udah bebas aja gitu buat terus berbuat dosa? Gimana tuh? Nah, itu dia pertanyaannya. Dan teks ini langsung menjawab ya di ayat berikutnya. Ya, ayat 16 itu langsung kasih kontras yang tajam ya kan? Dibilang di situ, Anda itu hamba dari siapapun yang Anda taati. Betul. Pilihannya jadi sangat jelas antara taat dosa yang ujungnya maut atau taat pada Allah yang membawa pada kebenaran. Kebenaran hidup ya. Jadi nggak ada kayaknya area abu-abu di sini menurut teks ini. Kayaknya gitu, pilihannya tegas. Terus konsekuensi dari perhambaan dosa ini juga, wah, digambarkan jelas ya. Ayat 21 bilang buahnya itu hal-hal yang sekarang ini bikin kita malu. Bikin malu ya. Dan ayat 23 lebih gamblang lagi. Upah dosa itu maut. Maut. Ini ngingetin banget sama cerita Adam dan Hawa kan, gimana dosa masuk dan maut itu menjalar ke semua orang. Benar-benar. Memutuskan hubungan kita sama Tuhan ya. Iya, koneksi itu putus karena dosa. Terus ada analogi menarik nih di ayat 19. Buat bantu kita paham mungkin ya. Yang mana tuh? Dulu katanya anggota tubuh kita ini diserahkan pada kecemaran, kejahatan. Nah sekarang setelah status kita berubah, kita diminta menyerahkannya sebagai hamba kebenaran. Ah iya. Menyerahkan anggota tubuh ya, untuk tujuan yang berbeda sekarang. Tujuannya apa? Sumber Anda nyebutnya pengudusan. Betul sekali. Dan disinilah letak perubahan yang fundamental itu. Ayat 18 sama 22 itu penting banget. Anda itu telah dimerdekakan dari dosa. Oh telah ya, udah terjadi berarti? Iya, udah. Ini bukan cuma status di atas kertas, tapi sebuah transformasi. Untuk apa? Untuk jadi hamba Allah. Jadi hamba Allah ya. Nah, kemerdekaan ini bukan izin buat balik lagi ke dosa. Justru memampukan kita buat melayani Allah. Itu bedanya. Tapi kadang kata hamba Allah itu kedengarannya kayak ya balik lagi jadi hamba gitu kan. Gimana bedanya sama perhambaan dosa tadi? Pertanyaan bagus itu. Jadi gini, ayat 15 itu kan langsung mengoreksi ya, pemikiran keliru bahwa kasih karunia itu kayak tiket bebas berbuat dosa. Iya. Justru teks ini mau bilang, dosa itu sendiri adalah perbudakan. Perbudakan yang kejam, yang janjinya kebebasan, tapi hasilnya malah kehancuran. Oh, jadi dosa itu justru yang memperbudak ya? Tepat. Jadi, kalau orang terus hidup dalam dosa, ya pertanyaannya, apa dia beneran udah merdeka dalam Kristus? Nah, melayani Allah itu sebaliknya, itu justru ekspresi kemerdekaan yang sejati. Oh, oke. Jadi kebebasan yang sesungguhnya itu dalam melayani Allah ya? Bisa dibilang gitu, karena buahnya beda. Buah ketaatan dan jadi hamba kebenaran ini, kata ayat 19 dan 22, adalah pengudusan. Pengudusan? Maksudnya apa tuh pengudusan? Itu proses di mana hidup kita itu makin dibersihkan, makin diarahkan pada kehendak Tuhan, bertahap gitu. Oke, proses ya. Terus puncaknya apa? Nah, puncaknya ayat 22 dan 23 bilang, hidup yang kekal. Tapi ini penting nih, ini karunia. Hadiah cuma-cuma dari Allah. Bukan upah kerja keras kita ya? Bukan karena kita berhasil memenuhi standar tertentu. Hadiah ini datangnya cuma lewat satu jalan, Yesus Kristus. Oke, peran Kristus sentral banget berarti ya di sini. Banget. Ada kontras kan sama Adam? Kalau ketidaktaatan Adam bawa dosa dan maut, nah ketaatan Kristus sampai mati di salib itu justru yang membenarkan kita di hadapan Allah. Mendamaikan hubungan yang rusak tadi ya? Betul. Satu perbuatan kebenarannya itu membawa pembenaran yang memberi hidup. Itu luar biasa sih. Iya. Nah, sumber Anda juga nyinggung nih. Perubahan dari hamba dosa jadi hamba Allah ini kan harusnya kelihatan ya. Ada bukti nyatanya gitu. Oh iya, pasti. Ciri-ciri kelahiran baru lah istilahnya. Misalnya apa tuh? Ya, misalnya muncul rasa nggak suka sama dosa. Benci gitu. Terus ada keinginan yang kuat buat hidup menyenangkan Kristus, bukan lagi buat diri sendiri. Menarik. Keinginan yang berubah ya? Betul.
Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar lagi, ayat 23 itu kan kayak rangkuman prinsip penting ya, sola gratia dan solus Christus. Hanya oleh kasih karunia dan hanya melalui Kristus. Iya, artinya hidup kekal itu murni pemberian Allah, gratis. Dan jalannya cuma lewat Yesus. Nggak ada cara lain, nggak ada usaha kita yang bisa nambahin. Oke, jadi kesimpulannya apa nih buat Anda yang dengerin? Sumber ini kayaknya meletakkan pilihan mendasar di depan kita ya. Iya, pertanyaannya, Anda mau melayani siapa? Dosa, yang kelihatannya nawarin kebebasan, tapi ujungnya maut? Atau melayani kebenaran, melayani Allah, yang lewat anugerahnya di dalam Kristus itu membebaskan kita. Bebas untuk hidup dalam pengudusan yang menuju hidup kekal. Jadi paradoksnya gitu ya, kebebasan sejati itu justru ada dalam penyerahan diri kepada Allah. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan refleksi buat Anda bawa pulang ya. Iya, betul. Setelah kita paham nih soal kemerdekaan dari dosa ini, gimana caranya kita secara konkret, sehari-hari, menyerahkan anggota tubuh kita, pikiran kita, kata-kata kita, tindakan kita, kepada kebenaran? Seperti kata ayat 19 tadi ya. Iya, bukan cuma pasif nolak yang jahat, tapi proaktif gitu, melakukan yang benar dan baik. Terus, buah nyata apa dari pengudusan yang disebut di ayat 22 itu yang Anda pengen lihat tumbuh lebih subur dalam hidup Anda ke depannya? Pertanyaan yang bagus buat direnungkan.